Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di seri belajar mandiri calon guru P3K pada bab kedua, yaitu elemen capaian pembelajaran kurikulum prototip, pembahasan dan contoh soal di KP Bintas SD sila kedua. Oke, langsung kita masuk ke materi. Pola gerak dasar. Jenis dan pola gerak dasar terbagi menjadi tiga. Itu yang pertama lokomotor skill, yaitu berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya jalan, lari, melompat, meloncat, berjingkat, melangkah, meluncur, mengangkat, dan berguling. Yang kedua non lokomotor, artinya gerak tidak berpindah tempat atau dengan dasar penyangga. Contoh goyangan, ayunan, menekuk, membungkuk, memutar, membalik, meregang, mengulur, memilin, dan mengelak. Yang terakhir adalah manipulatif skill atau keterampilan manipulatif. Keterampilan dengan kontrol atau pengendali terhadap objek dengan menggunakan tangan dan kaki atau tubuh yang lain. Contohnya melempar, tangkap, menendang, menggiring, mengangkat, memukul, menarik, dan mendorong. Itu beberapa dasar pola gerak dasar. Itu ada lokomotor skill, non lokomotor, dan manipulatif. Kita masuk ke contoh soal. Kita lanjut ke materi berikutnya. Model pengembangan keterampilan gerak dasar lari untuk siswa di SD menurut Yuda M. Saputra 2001. Keterampilan gerak dasar lari. Model pengembangan keterampilan gerak dasar lari untuk di kelas 1 dan 2. Lari sambil bergandengan tangan, lari lurus, lari berkelok-kelok, lari menirukan binatang, lari mengejar teman, lari mengelilingi gambar binatang, lari mengelilingi balok kotak, lari zigzag. Yang kedua untuk kelas 3 dan 4 itu lari sambil berpapasan antara peserta didik, lari melewati bangku, lari maju mundur kanan kiri, lari mengikuti gambar, kombinasi gerak jalan dan lari, bermain melalui gerak estafet. Untuk kelas 5-6 model pengembangan gerak dasar lari itu lari melewati simpai, lari melewati 3 pos segitiga, lari sambung bolak-balik, lari melewati balok 50 cm, lari 3 putaran di lapangan, lari kejar-kejaran, lari zigzag, lari bolak-balik, lari bergantian, dan berlahan lanjut cepat. Itu keterampilan gerak dasar lari dikelompokkan menjadi 3, kelas 1 2, kelas 3 4, dan kelas 5. Lanjut ke gerak dasar lompat masih menurut Yuda M. Itu pada kelas 1 dan 2, lompat paling 50 cm, lompat tali, lompat pemacah 50 cm, lompat katak, melompat di garis lompat, ban bekas, lompat karet, variasi lompat, dan lari. Untuk kelas 3 dan 4, lompat teman yang jongkok, lompat kardus, variasi lari, lompat kardus, lompat karet, membentang, lompat tali, lompat tinggi 1 meter, lompat teman posisi telukuk, variasi lari, dan lompat. Pada siswa kelas 5, lompat 2 kaki, lompat 1 kaki, lompat kardus, variasi lompat lari, lompat tinggi, lompat jauh, variasi lari, dan lompat jauh, variasi lari, dan lompat tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Ini kita ambil dari Sinto Kabil. Ketika guru membentuk kelompok dalam pembelajaran pola gerak dasar berdasarkan kemampuan gerak. Pola gerak dasar kata kuncinya. Kategori kemampuan kelompok tersebut adalah A. Non lokomotor dan lokomotor, B. Baik dan cukup, gerak kasar dan halus, rendah, sedang, dan tinggi, gerak refleksi, dan dasar. Jenis pola gerak dasar itu terbagi menjadi 3: lokomotor skill, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi
Jawabannya adalah A. Non lokomotor dan lokomotor. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Pola gerak dasar yang dikembangkan pada pembelajaran senam lantai ketika peserta didik melakukan gerakan berjalan satu garis lurus adalah gerak non lokomotor, manipulatif, psikomotor, lokomotor, dan refleksi. Kemarin tadi pilih lokomotor skill, non lokomotor, manipulatif. Kata kuncinya di sini adalah peserta didik melakukan gerak berjalan pada satu garis lurus. Jadi berjalan adalah lokomotor. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke aktivitas 6. Menurut FIG, senam dibagi menjadi yang pertama senam artistik putra, senam artistik putri, senam ritmik, senam akrobatik, senam aerobik, senam trampolin, dan senam umum. Pola gerak dasar pada aktivitas senam itu yang pertama adalah roll depan atau roll belakang, itu sama saja. Yang kedua adalah guling belakang. Ini sikap awalnya tentunya sudah tahu ya, sikap awal roll depan dan roll belakang. Yang ketiga handstand atau berdiri pada kedua tangan. Ini tahapannya ini bisa dibaca untuk skip videonya, di pause dulu kita baca. Oke, lanjut ke pembahasan. Sikap awal suatu gerakan sangat penting dilakukan untuk menentukan benar dan tidaknya suatu gerakan. Begitu juga dalam melakukan gerakan berguling ke depan. Manakah sikap awal gerakan guling ke depan yang tepat? Ya, A. Meletakkan pundak ke matras, B. Meletakkan ketiak di atas lutut, C. Kedua tangan menekuk lutut, D. Mengguling badan dengan bulat, E. Mengangkat pinggul dan memindahkan berat badan. Jadi kita membahasan roll depan. Sikap awalnya jongkok dengan sempurna. Letakkan ketiak di atas lutut, kedua tangan lurus ke depan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras dengan jari terbuka. Sikap awal, sikap akhirnya kembali posisi jongkok, kedua tangan menekuk lutut, pandangan lurus ke depan. Melihat opsi di atas, jawabannya adalah yang tepat adalah meletakkan ketiak di atas lutut. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke aktivitas gerak berirama. Yang pertama gerak dasar langkah kaki atau jalan biasa, langkah ke samping, langkah ganda ke samping, angkat lutut. Gerak dasar ayunan lengan dan tangan, tekuk siku dada, mendorong tangan lurus ke depan, mendorong tangan lurus ke atas, ayun samping. Yang tiga gerak dasar dan langkah kaki serta ayunan lengan dengan tangan dengan berbagai latihan. Jadi yang pertama latihan gerak dasar jalan dan langkah biasa di tempat, maju mundur dan samping kanan dan kiri. Latihan ayunan lengan dengan jalan di tempat, melangkah maju mundur dan bergeser ke samping kanan dan kiri. Kombinasi gerak lengan dan ayunan lengan kita bagi menjadi dua. Olahraga high impact itu melibatkan gerakan dengan hentakan seperti saat melompat. Dikatakan latihan high impact jika ada saat di mana dua kaki tidak menginjak lantai atau tanah pada saat yang bersama. Contohnya jogging, lompat tali, skipping, jumping jack, dan latihan yang mengharuskan kedua kaki melompat. Yang kedua adalah olahraga low impact atau olahraga yang gerakan kedua kakinya atau salah satu kakinya masih menempel di lantai sepanjang sesi olahraga. Contohnya berjalan, yoga, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aktivitas air. Pola gerak dasar anak dalam berenang itu yang pertama mengapung, menyelam, meluncur, dan keselamatan diri di air. Contoh soal minum
Kita ambil dari trik 2 sim PKB. Perhatikan penyalaan berikut: mengapung, bernapas, menyelam, berenang, meluncur. Pola gerak dasar yang dikembangkan sebagai dasar anak belajar renang adalah mengapung ini ya, bernapas tidak, menyelam ya, berenang tidak, meluncur iya. Berarti kita buka bahasanya: mengapung ya, menyelam, bernapas tidak, menyelam iya. Berarti 1, 3. Meluncur dan keselamatan air, berarti berenang tidak. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani terbagi menjadi 2. Itu yang pertama, komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Itu yang pertama, daya tahan atau kardiorespiratory dan muscle endurance terkait kesehatan. Yang kedua terkait kekuatan atau strength, kekuatan strength atau kemampuan menahan beban yang diberikan. Yang ketiga daya tahan atau kekuatan dengan ciri mengangkat beban yang besar dan berulang-ulang dalam waktu yang lama atau daya tahan. Yang ketiga komposisi tubuh, perbandingan lemak dengan berat badan. Yang kelima kelentukan atau flexibility, kemampuan untuk menggunakan otot dan persendian dengan rentang yang luas. Jadi kita ulang lagi, kebugaran jasmani terkait kesehatan, itu nanti ada terkait kesehatan dan terkait kebugaran. Itu yang pertama terkait kesehatan adalah yang pertama daya tahan, kita ingat-ingat itu ada kardiorespiratory dan muscle endurance. Yang kedua kekuatan atau strength. Yang ketiga daya tahan atau kekuatan, komposisi tubuh dan kelentukan. Komponen kebugaran yang terkait keterampilan. Tadi pertama adalah terkait kesehatan, ini terkait keterampilan. Itu yang pertama kecepatan atau speed. Contohnya lari, berenang, bersepeda. Yang kedua kelincahan, kemampuan merubah posisi tubuh dan mengatasi rintangan dengan waktu yang singkat, atau perpaduan kelentukan, kecepatan, kekuatan. Yang ketiga keseimbangan, kemampuan tubuh mempertahankan posisi dalam satu titik yang diinginkan. Yang keempat adalah koordinasi, kemampuan menggerakkan tubuh secara bersama dengan padu padan. Jadi kebugaran jasmani terkait keterampilan itu ada 4 ya. Yang pertama kecepatan, kedua kelincahan, ketiga keseimbangan, dan koordinasi. Next kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan komponen kebugaran jasmani di bawah ini yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan. Itu kira-kira apa saja? Kita buka ya. Komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Itu yang pertama adalah daya tahan atau muscle kardiorespiratory dan muscle endurance. Itu daya tahan. Yang kedua adalah kekuatan atau strength. Yang ketiga adalah daya tahan kekuatan. Yang keempat komposisi tubuh. Yang kelima kelentukan. Oke, kita cari opsinya. Ini adalah kebugaran yang jasmani yang terkait dengan kesehatan. Explosive power, ini daya ledak. Ini tidak ya, tidak ada ya daya ledak. Kardiorespiratory ya, di sini kardiorespiratory. Kecepatan tidak, kecepatan ini adalah keterampilan, yang kedua juga keterampilan masuk ini juga kebugaran terkait kesehatan. 1 tidak, 2 iya, 3 tidak, muscle endurance iya, 5 kekuatan iya, berarti 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan, ya, kita sampaikan ke teman-teman materi dari SIM BKB. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.